0800100705. Nah, pada video kali ini di Kedaruratan Medis 2 saya akan membahas penanganan cara menangani orang yang demam. Nah, demam biasanya orang yang demam itu adalah salah satu respon dari tubuh kita bahwa tubuh kita sedang tidak baik-baik saja, maka sering terkena demam. Nah, cara pertama yang harus dilakukan itu kompres orang atau penderita demam dengan air hangat. Air pada baskom atau pada wadah dicelupkan pakai kain, dibuang sedikit, diperes, lalu dikompreskan kepada orang yang demam. Bukan hanya pada dahi saja, namun diseka kepada seluruh tubuhnya. Nah, jadi diseka itu dibersihkan dengan dilap-lap dengan air hangat kepada seluruh tubuhnya. Nah, seperti itu. Lalu berikan minum air putih agar meminimalisir demam itu untuk tinggi. Diberikan air putih yang banyak. Lalu hindari pakaian berlapis atau selimut tebal karena menghambat pertukaran suhu dengan udara. Jadi ketika demam itu jangan terlalu memakai selimut yang tebal atau pakaian yang tebal karena akan mempengaruhi pertukaran suhu dan udara. Jika anak terkena demam lalu terus meningkat, maka dibawa segera ke dokter. Untuk usia dewasa suhu normal itu di angka 36 Celcius. Nah, lalu penyebab kejang. Nah, yang kedua ini ada kejang. Penyebab kejang adalah yang pertama epilepsi atau stroke. Ketika kita ada orang yang kejang, jangan melawan si kejang ini. Jadi biarkan dan pindahkan ke tempat yang aman. Jadi jangan ketika orang yang kejang itu jangan kita tahan seperti ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan berusaha menyumpal mulut ketika kejang itu, mulutnya itu jangan berusaha untuk disumpal atau direpetkan seperti itu. Kan sering saja orang yang kejang itu giginya suka seperti itu. Nah, jangan kita sumpal, jangan seperti itu kan. Jaga pernapasan, jadi dijaga saja pernapasan, kita cek napasnya agar tetap bernapas, hindari dari bahaya di sekitar. Nah, dibawa ke tempat yang aman. Nah, lalu ada epilepsi. Epilepsi ini merupakan gangguan pada sistem saraf pusat, aktivitas sel saraf di otak tubuh disertai kejang-kejang. Nah, jadi epilepsi ini ada sistem saraf yang mengganggu tubuh yang menyebabkan kejang-kejang. Nah, lalu selanjutnya ada pingsan. Nah, ketika kita menemui orang yang pingsan, biasanya gejalanya ini adalah perasaan linglung, pandangan berkunang-kunang, lemas, keluar keringat dingin, menguap, kurang respon. Nah, ketika sudah melihat gejala seperti itu, lalu ada orang yang pingsan, yang pertama itu bawa ke tempat yang aman. Penderita ini dibawa tempat yang aman, lalu baringkan penderita, bila pucat tungkai ditinggikan. Nah, lalu dibaringkan seperti ini. Namun ketika melihat si penderitanya ini sangat pucat, maka si tungkainya ini ditinggikan, namun jangan terlalu tinggi. Nah, ditinggikan seperti ini. Lalu berikutnya periksa respon penderita. Nah, kita periksa respon, biasanya di wajah kita lihat apakah masih merespon denyut nadinya, apakah masih ada pergerakan pada tubuhnya. Lalu longgarkan pakaian yang mengikat. Nah, biasanya kalau pakai jaket atau aksesoris lainnya dilepaskan terlebih dahulu. Nah, bila perlu diberi wangi-wangian, biasanya itu diberikan seperti kayu putih atau minyak telon untuk merespon si penderita. Nah, biasanya pada hidungnya biarkan terhirup atau ikut dengan napas untuk mempercepat respon dari penderita untuk cepat sadar. Nah, lalu bila pulih sarankan posisi recovery. Nah, jika sudah bisa berduduk normal kembali, sudah sadar seperti ini, maka diberikan minum yang banyak. Nah, mungkin itu penanganan kedaruratan medis dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.